aku tuh termasuk cantik atau jelek, datanglah ke dokter Tompi. Bla 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 bla, konsultasi. Nih, ini bagian sini. Ini sedikit aja gini, ini gini. Nggak usah macem-macem, hidung lu kan trademark lu. Pas pertama lihat nih, kok kayak megalomen, kayak ngerasa aneh aja gitu. Karena kan memang masih bengkak dan nggak tahu akan segitunya. Pas lihat ke bawah gitu, kok kayak avatar ya. Aku WhatsApp sama dokter Tompinya. Ini ntar turun kan? Gitu. Ini ntar nggak memblek gini. Enggak, tenang aja, itu masih bengkak kata dia gitu. Tentang child free. Can we talk about it? Triggernya apa? Salah satunya misalnya ada genetik aku. Kayaknya mendingan jangan deh. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia lucu, cantik, berbakat. Sepertinya dia adalah seorang seniman. Siapakah dia? Tepuk tangan untuk Rina Nose. Peluk dulu Aduh. Hai kembaran. Hai kembaran aku. Aduh, seneng deh. Nah, kemarin itu nggak sengaja kita ketemu kan? Iya, Terus itu dia. langsung video-video. Menunjukkan hidangan. Sebelum kita bahas kehidangan, aku nonton kamu ada duet sama Mas Anang. Oh iya. Kamu jadi impersonate Syahrini. Ceritanya zaman dahulu kala. Zaman dahulu. Itu viral itu. Emang iya ya? Iya. Itu Syahrini di zaman dulu di kayak di video klipnya gitu ceritanya gitu. Cuman kamu tuh emang ini ya, berarti kalau impersonate tuh spot on. Bisa jadi ada beberapa tokoh yang bisa spot on, ada beberapa tokoh yang kayaknya aku belum pernah, harus dipelajarin dulu gitu. Oh, nggak semuanya ya? Tidak semuanya. Jadi kayak harus ada yang bisa cepat langsung, ada yang enggak, harus berapa lama dulu gitu. Oh, ada nggak yang kayak kamu udah lihat nih, misalnya ada yang minta gitu, tolong dong kamu impersonate ini gitu. Terus kamu bilang, kamu udah pelajarin tapi nggak bisa. Siapa dulu pernah aku mau Eyang Titi Puspa. Oh, pernah waktu itu diminta untuk impersonate Eyang Titi Puspa, terus aku gimana? Tapi harus agak kasih waktu dulu gitu buat aku nyari karakternya gitu. Jadi dibelajarin dulu. Oh, gaya berdirinya gimana, cara jalannya gimana, ngomongnya tuh gimana ya, kalau nyanyi gimana gitu. Karena kayak misalnya Bunda Hetty Koes Endang sama Eyang Titi, kalau manggung, kalau nyanyi sama-sama centil tapi genitnya beda gitu. lucu banget ya. Jadi ada perbedaan itu yang aku agak lumayan harus dipelajari. Oh, jadi nggak semuanya ya ternyata. Dia cantik banget loh sekarang. Ya Allah. Dulu udah cantik, sekarang makin cantik. Aku boleh nggak sih nanya soal hidungnya? Boleh. Ini udah berapa lama sih habis Ini post-op? Post-opnya baru berapa ya? Mau 3 bulan. Apa udah 3 bulan ya? Aku lupa deh. Pokoknya udah sekitar bulan ketiga deh. Mau masuk bulan ketiga. Karena masih tuh kalau gitu masih ada rasanya kan ya. Baru 3 bulan. Apa namanya? Ini tulang iga? Tulang iga full. Oh, berarti lama dong operasinya? Lumayan, karena aku ada 2 tindakan kan di bawah mata. Jadi operasi bawah mata ininya tuh diangkat gitu. Oh, oke. Sama ini. Sama ngambil iga di sini. Oh, jadi iya. ada 3 operasian gitu. 8 jam enggak? Ada. Kayaknya enggak sih, enggak nyampe 8. Mungkin pokoknya aku masuk ruang operasi itu sekitar jam, pokoknya pagi-pagi, sore tuh udah selesai. Enggak tahu deh 8 jam. Kan enggak sadar. Iya benar. Tahu-tahu bangun. Aku 8 gitu. jam soalnya. Ini oh iya kan operasi hidung gitu. Iya. Emang iya pas bangun enggak sadar. Enggak tahu kan. Aku 8 jam soalnya. Oh iya ya. Aku 8 jam. Berapa jam sih? Jadi kan diambil dulu. Iya. Terus dicacah dulu sama dokternya, terus dibentuk, baru diset gitu. Bangun emang kayak, oh iya ya gue habis ini. Aku kena mental tahu. Sama. Oh, kamu juga? Emang iya? Sama. Itu aku cari, ternyata istilahnya dia post-op blues. Kayak baby blues.
ibu-ibu yang melahirkan, ada baby blues dia. Ini namanya post-op blues. Itu yang tidak pernah dibahas oleh orang-orang yang melakukan operasi. Apapun ya, apapun prosedurnya ya. Berarti sama. Aku setiap hari kan lagi bengkak nih, baru seminggu operasi. Iya. Ya bengkak lah. Tiap hari aku foto dari bawah. Jelek banget. Iya. Sama. Terus udah gitu dokter di sana ngasih obatnya tuh banyak banget. Nah, salah satunya itu sebenarnya untuk penenang. Cuman aku tak minum. Jadi kayak itu sampai 6 bulan loh aku. Itunya Selama itu aku gitu. sampai selama itu. Karena sebelumnya 2 kali gagal. Oh iya, karena ada pengalaman itu. Ada pengalaman itu. Aku sebelumnya di Jakarta 2 kali gagal, terus ke Amerika baru ini. Jadi apa ya? Ini banget berasa banget. Kalau kamu berapa lama? Mungkin prosesnya lebih berat lagi karena ada 2 kali gagal ya. riwayat gagalnya itu. Kalau aku kan karena baru, tapi apa justru karena baru aku malah lebih kaget ya? Nggak tahu juga deh. Jadi sempet kayak ngerasa aneh aja gitu karena kan memang masih bengkak dan nggak tahu akan segitunya gitu. Iya. Padahal itu tuh bengkaknya minimal banget, nggak ada apa lebam-lebam biru-biru tuh nggak ada. Aku lihat before-nya, after-nya tuh kayak wow gitu. Nggak ada lebam-lebam yang maksudnya yang sampai berlebihan gimana. Cuman mungkin karena nggak kelihatan lebamnya, ada bengkaknya. Jadi aku pikir tuh bakal begitu hasilnya. Iya, jadi kayak semuanya gitu. Pas pertama lihat nih, kok kayak megaloman. Enggak ada lagi megaloman. Di awal tuh. Terus begitu mulai buka kan aku tuh rajin gitu ngebersihin. Jadi bener-bener hati-hati banget dibersihin, pakai oil dulu. Aku ngambil yang oil yang aman aja, VCO aja gitu, yang beneran udah apa alami, udah aman. Aku ini terus pas dibuka perban gitu, pas ngelihat awalnya kan masih gede. Terus aku gini, pas lihat ke bawah gitu, kok kayak avatar ya gitu. Terus aku gitu, aku WhatsApp sama dokter Tompinya, ini ntar turun kan? Gitu. Ini ntar nggak memblek gini? Enggak, tenang aja, itu masih bengkak, kata dia gitu. Karena belum ngerti kan aku. Sama itu. Aku sampai susternya kayak ini kali ya, asisten dokternya aku chat terus, mana dia jauh di Amerika. Tiap hari tuh dia bilang sabar, ini lama, bisa sampai 6 bulan sampai setahun gitu. Jadi harus sabar. Bener. Untung dia nggak kesel ya, dia bilang maaf ya aku bawel, terus dia bilang enggak, udah biasa. Jadi menurut dia gitu ya? Pasiennya, semua pasien hampir semuanya kayak gitu, dan ternyata ada di kontraknya itu di bawahnya ada tulisan bahwa itu mengalami itu biasa. Maksudnya, memang termasuk di proses pemulihan. Iya, makanya harus di situ dibilangnya trust the process. Jadi emang pelan-pelan. Nah, kalau kamu decide untuk yaudah deh gue mau operasi hidung, berapa lama? Nah, itu lucunya gini ya, decide-nya itu. Kan aku ketemu dokter Tompi itu 2014. Live di panggung. Live di panggung 2014. Dokter Tompi lagi jadi juri, aku lagi nge-host gitu. Ren, hidung lu gue benerin dikit, kata dia gitu. Oh, kita masih bercanda-bercanda tuh, ntar aja gitu, ntar. Tapi udah ada, sebenarnya kepikiran tuh udah ada. Pada waktu itu tuh udah, ya kali ya dibenerin. Cuman kayak dulu tuh ngerasa nggak perlu, belum perlu tuh dulu tuh. Jadi kayak enggak lah, nggak perlu gitu. Terus tapi karena sering terngiang-ngiang, mencari-carilah kan, riset lah apa, terus lihat before after, terus nyari tahu prosedur operasi itu tuh apa aja nanti yang dilakukan, pembedahannya gimana, resiko kesehatannya apa gitu. Jadi aku tuh bener-bener udah riset itu, tiba-tiba lewatlah waktu 5 tahun. Lupa tuh, udah lupa. Tiba-tiba muncul lagi keinginan itu, riset lagi, lihat-lihat lagi, lewat lagi waktunya. Terus tiba-tiba udah sebenarnya udah lupa, itu tuh udah lupa. Nah, waktu aku ngedatengin dokter Tompi itu udah ngerasa urgent banget nih, bawah mata cekung. Oh, sebenarnya mata dulu. Itu. Kayaknya udah ganggu nih, karena kan aku sering make up. Ngekrek mulu nih di sebelah sini gitu, karena kan dia cekung, terus iniannya tuh kering gitu. Jadi kayak nggak seger aja mukanya. Kalau di make up tuh
mau teknik yang gimana pun juga nggak seger aja Iya, gitu. iya, Ah iya. gimana ya, udah deh kayaknya ini yang paling urgent gitu. Ya udah deh bawah mata. Nggak kepikiran pas saat itu tuh, nggak kepikiran untuk langsung memutuskan OP hidung. Datanglah ke dokter Tompi, bla 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 bla, konsultasi, iseng nanya, dok, kalau hidung gue dikerjain mau diapain? Enggak, kayak lu lagi makeup aja, kata dia gitu. Nih, ini bagian sini, ini sedikit aja gini, ini gini. Nggak usah macem-macem, hidung lu kan trademark lu. Kalimat itu yang meyakinkan aku. Jadi kayaknya gue operasi malah karena dokter Tompi deh. Tapi emang bagus, maksudnya ya kayak enhance aja jadi gitu. Beberapa orang yang komentar tuh kayak, lu kalau orang nggak tahu lu, pasti nggak tahu deh kalau hidung lu operasian katanya, karena nyatu banget katanya Iya, bagus. sama hidung lu katanya gitu. Bagus. Gitu, jadi keputusan itu pas lagi konsul mau bawah mata. Oh. Tiba-tiba cerita, dianya juga karena dia ada bilang hidung lu kan trademark lu. Oh berarti dia tahu nih apa yang harus dilakukan. Iya, iya. Jadi kayak ya udah deh. Jadi kayak sebenarnya kayak di shading ya. Iya, gitu. Jadi kayak make up gitu. Ya, shading pas dilihat, oh iya juga ya. Cuman pas awal-awal aja aku masih kagetnya pas awal-awal Karena doang. bengkak. Karena bengkak itu, gitu. Berarti tapi ini lumayan cepet kalau menurut aku ya. Maksudnya 3 bulan, 3 bulan udah. Sudah bisa sebenarnya pas dia 2 mingguan apa 3 minggu gitu. Udah cakep sebenarnya bentuknya. Cuman aku karena belum terbiasa kali ya. Terus rasanya masih tinggi gitu bagian batang sininya kan masih tinggi tuh. Gede. Ya itu yang aku agak panik. Ini ntar gimana? Nah emang aku waktu ngeliat foto abis operasi, enggak kok bagus-bagus aja. Jadi iya di kepala ya. Di kepala orang Tompinya sendiri bilang gini, lu aja karena lu ngerasa orang yang ngelihat lu tuh normal-normal aja. Iya. Oh iya ya, gitu ya, gitu. Sampai aku pakai kamera kecil untuk ngecek di dalam Bohong. kondisi. Iya. Dokternya kaget loh. 15 tahun gue praktek belum pernah ada pasien yang ngasih video sampai masuk ke dalam hidung. Kamera kecil gue masukin ke hidung sambil direkam, difoto. Kan masuk ke handphone tuh connect tuh. Iya. Dimasukin terus diliatin, ini normal nggak kondisinya? Ini begini gitu. Oh sampai kayak gitu. Dikirim. Normal itu katanya Gak aman. apa-apa, Jadi pemulihannya tuh gue di track yang bener gitu. Gitu. Lucu banget. Tapi kayak Dokternya shock. berarti kamu seorang Rina, kamu nggak against plastic surgery ya? Maksudnya you're open ya berarti ya? Kan ada orang yang kayak enggak gitu. Tapi ini nggak sih karena emang kepikiran nggak dari waktu, kan ada orang dari zaman dulu udah kepikiran kayak gue mau melakukan ini gitu. Dulu nggak sama sekali nggak berarti ya? Oh ada, justru. Maksudnya sebelum 2014 itu? Oh kalau sebelum 2014 justru enggak, karena dulu tuh aku nggak ngerasa pesek. Aku juga lagi. Dulu tuh aku tuh nggak ngerasa. Enggak, dulu kita mancung, tapi ke dalam. Cuman pipinya lebih maju kali ya. Sama. Jadi hidungnya kelihatan mundur. Tapi enggak loh, dari zaman aku SMA, kuliah itu tuh aku nggak ada rasa. Jadi gue tuh nggak tahu aku tuh termasuk cantik atau jelek tuh, itu dulu nggak ada kepikiran ke situ. Sempat SMA kan aku ada rekaman lagu lah gitu, rekaman, sempat ada album zaman SMA. Sempat ditawarin sama produsernya, Rin hidung lu dimancungin. Ngapain? Karena maksudnya ngapain tuh nggak ngerti struktur wajah, nggak ngerti yang bagus itu apa, golden rasionya gimana gitu. Itu dulu tuh sama nggak kepikiran ya? Jadi nggak kepikiran. Jadi kayak ngapain dioperasi? Nggak usah gitu. Mana takut lagi kan gitu. Cuman pas setelah 2014 kayaknya mulai apa gitu. Mulai ngerti kalau hidung gue tuh strukturnya begini ya. Gitu. Mulai pelajarin struktur muka, mulai make up. Gitu. Aku 2018 baru kepikiran. Oh 2018 baru kepikiran untuk. Tadinya itu apa yang mendasari tiba-tiba kepikiran? Awalnya kan filler dulu. Oh, jadi filler. Aku filler, jadi melalui filler benang, dan ternyata kalau misalnya udah diulang-ulang, kalau di benang itu nggak bagus, jadinya nanti menimbulkan ada di dalam tuh kayak ada kan pasti ada lukanya, jadi jendol-jendol gitu. Jadi kalau udah diulang-ulang terus tuh nggak bagus. Nah dari situ kayak, aduh berani nggak ya gitu. Oh sempat takut maksudnya? Takut banget. Jadi itu
keputusan yang Itu dia. operasi. sangat tidak Terutama mudah. hidung ya, Heeh. center gitu. Mm-mm. Jadi kayak itu tuh keputusan yang Iya. bener-bener gila, pemikirannya panjang banget. Terus udah gitu aku kepikiran gini, ini kamu sama nggak ya? Ini orang bakal ngomong apa ya? Iya, Terus ini netizen, ya kita kan nggak Iya, pernah tahu ya. Kita nggak ngapa-ngapain aja bisa, macem-macem diomongin gitu ya. Iya. Itu juga yang salah satu jadi, ntar dulu deh gitu. iya kan makanya itu di situ aku bikin kayak semacam bukan artikel atau apa ya, bikin semacam tulisan kan waktu aku launching hidung baru. Aku di situ tulis juga, jadi ini tuh menghadapi segala resiko sampai memikirkan resiko gimana perubahan persepsi orang sama aku, sama persepsi aku ke diri aku sendiri juga. Karena kan terbiasa dengan wajah itu aku bermain konyol, nanti kalau jadi bagus gimana ya, aku akan bersikap gimana. Aku aja tuh masih agak bingung sebenarnya untuk bersikap gitu, maksudnya untuk menempatkan dirinya. Aduh, gimana ya ntar dikira gimana nggak ya? Ini gue masih lucu atau enggak gitu masih gitu. Cuman seiring waktu, mungkin sekitar 2 mingguan kemarin lah, mulai syuting lagi di TV, mulai terbiasa tuh. Makanya kemarin proses yang ya. apa tuh namanya, yang impersonate Syahrini, itu baru coba lagi karena sebelumnya nggak mau. Makanya aku maunya 3 bulan full nggak mau ada di TV dulu. Jadi emang prosesnya pelan-pelan. Iya. Tapi kamu termasuk, kalau menurut aku ya, kamu berani gitu. Maksudnya kamu kayaknya lebih punya kekuatan ini gitu. Kalau menurut aku, karena mungkin udah biasa kali ya, lebih maksudnya dengan your big names gitu. Cuman kalau kita track back ulang gitu, masa kecil kamu anaknya termasuk yang introvert nggak sih sebenarnya? Bukan introvert ya, lebih ke insecure. Insecure. Ada rasa itu setelah mulai menyadari, mulai tahu standar kecantikan, standar orang-orang sukses, standar perempuan-perempuan pintar yang enggak, mulai ada mulai sadar tuh ada perbandingan itu. Nah, mulai tuh ada kepikiran kalau dulu tuh enggak. Oh, justru pada saat kecil enggak? Enggak, waktu kecil tuh justru banci tampil kali ya. Oh. Anak kecil nangis kalau diajak naik panggung, kalau aku nangis pengen naik ke panggung. Oh, extrovert ya. Ya, Tapi begitu. Tapi pas lebih dewasa jadi sebenarnya malah insecure. Jadi malah kayak tahu gitu mendingan aku nggak usah punya kesadaran ini gitu. Tapi apakah ini berpengaruh dari, karena kan kamu harus tampil, terus dilihat orang banyak, terus dengar kata orang gitu. Dari situ nggak sih sebenarnya? Kayaknya sih mungkin karena kalau aku tampil itu sesuatu yang beda gitu. Misalnya kayak aku nyanyi kayak, aku nge-host kayak, ngelawak atau apa, ada sesuatu yang ditampilkan. Jadi itu hilang aja sama sekali gitu. Beda sama sekali sama di luar itu kan, begitu keluar tuh kayak copot topeng udah. Oh, jadi buat kamu lebih ke kamu sehari-hari ya? Jadi di luar dunia keseniannya gitu. Justru pada saat kamu naik panggung kayak, oke, ini gue perform. Iya. Pas turun baru kayak balik lagi ke Rina gitu. Baru kayak apa sih gue tuh siapa sih gitu. Mulai gitu. Oh iya. Ada gitu. Jadi kayak ngerasa emang sepenting itu ya gue. Gitu kayak nggak penting ngapain sih gitu. Tapi begitu udah perform, gue mau mainin ini. Kreativitas tuh muncul aja gitu. Ini seniman asli biasanya kayak gini nih, guys. Iya loh, seniman ini, kamu tuh seniman darahnya. Gitu. Soalnya apa aja bisa kan, dia lucu, ya ngelawak, suaranya bagus banget. Wow, ya kan? Aku baru menyadari talent ini ya setelah jalan lama juga sih sebenarnya. Tapi artinya kamu nggak gini, you have this gift. Dan kalau menurut aku kan kamu bilang tadi, pada saat kamu turun, kamu melepas topeng. Kalau menurut aku nggak ngelepas topeng. Itu kan cuman kamu memilih untuk perform jadi siapa. Atau cuman suara, nyanyi, nggak bisa dibikin-bikin lah. Oh, paham nggak sih? It's part of you gitu maksud aku. Kalau aku yang lihatnya ya. Karena
kalau ngeliat video kamu jago make up, mohon maaf ya, kamu jago make up. Iya. Terus dari cara kamu bikin video, nggak semua orang itu bisa. Jadi kalau menurut aku itu udah your whole package. Buat aku jarang gitu, nggak banyak orang kayak gitu. Jadi menurut aku it's you. Sabar, kenapa jadi melo ya? Aku meleleh. Iya. Soalnya kan kelihatan. Kalau mungkin karena aku empath kali ya, I can feel you gitu. Aku tuh membaca itu dari Kak Sarah sejak aku sering ngeliatin Kak Sarah, jadi kayak ini orang tuh empatinya gede banget. Jadi kayak apa-apa tuh cepet ngerasain gitu, cepet ngerasain orang. Jadi kayak Kak Sarah gitu tuh kayak tahu banget itu rasanya gitu. Iya. Aku gitu. Kayak aku nggak tahu ya, pas kemarin ketemu di PIM itu kita bikin video, kita pegangan, pas pegang tangan kamu aku ngerasain sesuatu gitu. Sejujurnya, tadi kamu bilang kamu insecure, I don't think you have to be insecure. Karena kalau menurut aku kamu spesial. Wow. Banyak orang yang pengen kan, tapi emang apa ya, itu kan kalau misalnya di dalam darah seni mungkin gitu. Iya, darah seni maksudnya gitu. Tapi Dan maksudnya kayak aku ngerasa punya talent ini, aku bisa nyanyi, aku bisa ini, aku bisa itu. Tapi kalau di luar itu kan ada hal yang beda aja gitu. Di luar panggung tuh kalau misalnya aku mau bikin sesuatu, kayak aku mau ngomong, kadang-kadang aku mau ngomong aja pun orang peduli emang sama pikiran aku gitu, kayak gitu. Ada hal-hal kayak gitunya gitu. Cuman hal-hal kecil itu aja gitu. Jadi kayak, tapi itu cukup mengganggu. Tapi kalau kan sekarang sama suami pasti kadang-kadang kamu share gitu ini. Ini kan kalau menurut aku adalah apa ya, bisa dibilang bawaan dari dulu ya berarti ya. Apa kamu sering memendam rasa sebenarnya? Ya itu, memendam rasa. Sama kita. Makanya aku suka GERD. Salaman dulu deh. Itu akibat Dari memendam rasa. itu. Masalahnya kita di perut. Iya, masalahnya di perut kan. Gitu. Tapi sekarang udah mulai ini nggak? Maksudnya kan udah Sakit disadari. pinggang, sakit Udah mulai disadari, terus cuman udah mulai bisa. Tapi iya beda-beda setelah menyadari ada beberapa hal yang dulu aku nggak tahu, sekarang tahu, terus akhirnya jadi perbaikan pola makan, perbaikan kebiasaan waktu tidur kayak gitu. Meskipun sebenarnya tuh kayaknya ada faktor lain deh yang kayaknya nggak semudah apa ganti pola makan terus lu jadi sehat, nggak semudah itu gitu. Karena faktornya kan banyak tuh, ada banyak macem-macem gitu yang harus diselesaikan gitu. Kamu nggak enakan juga orangnya? Iya. Sama. Ya. Kadang-kadang tuh suka ya udah deh iya gitu. Padahal mah hatinya nggak nyaman. Yes. Overthinking dan analisa. Jadi kalau mau tidur biasanya suka kayak misalnya gini nih, kita interview, nanti malam kamu bakal mikirin lagi nggak? Kenapa tadi aku nggak ngomong gitu ya gitu? Kenapa tadi aku gitu? Padahal ini padahal gini gitu. Terus itu tuh bikin nggak bisa tidur. Terus biasanya yang dilakukan apa? Nah, kalau dulu aku memaksakan diri untuk tidur. Semakin memaksakan, makin keringet dingin. Tapi beberapa waktu belum lama aku mulai kalau nggak bisa tidur ya udah nggak usah tidur, ngerjain aja apa deh yang lain sampai lupa hal itu gitu. Apa kayak gitu, mau ngapain kayak gitu, mau scroll kayak, mau belanja online kayak, mau apa kayak main sama kucing kayak atau apa. Jadi biar bikin lupa sama itu gitu. Nanti tahu-tahu baru ngantuk deh tuh gitu. Cuman memang lama. Jadi niat hati tidur jam 2 misalnya, jam 2 tuh udah rasanya udah paling pagi gitu. Niat hati tidur jam 2 karena nggak bisa tidur, bangun ngerjain apa-apa. Tahu-tahu sudah subuh, matahari terbit. Sampai gitu. Tapi kalau misalnya artinya kan sama suami kadang-kadang suka, maksudnya kamu sharing juga nggak? Oh iya, sharing kan? banget. Aku sharing banget sama suami. Kayak aku nggak bisa ini, aku kepikiran ini nih gitu. Karena ternyata kalau dulu masih mendem kan, sekarang udah mulai apapun dicoba aja cerita.
Itu nggak biasa tapi dipaksain untuk cerita akhirnya baru bisa. ngerasa oh iya ya kalau udah diceritain enak kan gitu. Baru ya 2025 nggak Apanya? mulainya? Aku baru tahu kayak gitu. Kayaknya sih mungkin setahun 2 tahunan ini ke belakang. Soalnya 2025 kemarin itu tahun untuk kita semua belajar sebenarnya. Kayak kehidupan yang dialami itu bener-bener kayak gini sampai semesta memaksa kita untuk belajar tentang diri kita. Jadi kayak baru yang tadinya kita nggak pernah, terus kita baru berani nyoba gitu. Oh iya benar. Aku sih mulainya dari 2000. Kesadaran ini mulai berlaku saat pandemi kayaknya. Oh kesadaran. 2019 akhir tuh, 2020. Mulai kayak menyadari hal-hal yang dulunya nggak paham gitu. Mulai kayak oh iya ya. Jadi ada 2 momen yang bikin cara pandang aku terhadap cara kerja dunia ini berubah gitu. Yang pertama waktu 2017, 2018 gitu pas aku lepas hijab. Cara pandang aku jadi berubah tuh. Nah terus pas pandemi itu pun juga jadi beda aja cara pandang aku terhadap dunia gitu dibanding waktu sebelum-sebelumnya. Berjalan itu ya. Iya. Ya cuman emang kamu berarti emang ada orang yang aku bilangnya sadar sama belum gitu. Ya, kamu termasuk yang emang improving terus, artinya emang escalate terus perjalanannya tuh kayak gini. Tapi pas setelah tahu gitu ya kayak pengen mendingan kayak dulu deh nggak tahu apa-apa. Jadinya memang kayak hatinya lebih nggak enak ya sebenarnya. Iya. Kayak yang harus dilalui lebih nggak enak ya. Jadi mendingan gue jadi orang yang nggak sadar deh gitu. Kamu Karena merasa banget juga ya ternyata. Ngalaminnya lebih berat loh. Lebih kayak karena oh ini tahu begini jadi mau ya nggak lepas gitu rasanya gitu. Kalau dulu aku masih bisa marah teriak tuh masih bisa. Kalau sekarang tahan tapi ada satu momen dang gitu. Tapi kadang-kadang aku suka jelasin sama orang-orang di sekeliling yang kerja gitu. Gue punya kondisi begini. Gue tahu dalam kondisi apa gue akan pecah. Gue tahu dalam kondisi apa gue akan tenang gitu. Jadi menghindari hal-hal yang mungkin akan memecah itu gitu. Jadi aku sebisa mungkin mending jelasin dulu supaya karena aku juga nanti aku udah kalau misalnya pecah marah kan overthinking lagi. Iya, aduh gue ngapain nih gitu ya. Iya, aduh tahu gitu kan jangan gitu kan. Jadi akhirnya menghindari hal-hal yang mungkin akan nge-trigger itu gitu. Kamu nikah tuh tahun berapa sih? 2019. Oh 2019 tuh 2019 nikah, berapa bulan Covid? Oh iya juga ya. Covid lama loh itu waktu itu. Itu dia pandemi itu. Tapi ya berterima kasih juga karena ada Jadi pandemi. berpikir ya. Kami berpikir. Banyak. Iya aku agak lama tuh. Belajar banyak tapi nggak tahu kenapa kalau buat aku tuh 2024 sama 2025 banyak kayak oh my god iya ini. Cuman jadinya lebih happy gitu, maksudnya ke diriku ya kayak oh lebih kenal gitu sama diriku. Ya, Kamu juga pasti juga sama. Lebih mengenali diri sendiri kan. Kan aku waktu itu pernah aku lupa nonton video di mana udah agak lama tentang child free. Can we talk about it? Nggak apa-apa. Are you okay? I think it's okay. Nggak apa-apa. Karena aku dulu itu tahun 2014 sampai 2015 itu sempat juga kayak berusaha gitu ya. Waktu itu sampai hidrotubasi 6 kali gagal. Aku pengen punya anak gitu. Nah, habis itu aku nggak happy, stres kok ternyata. Terus aku nanya sama diri aku, is it really what I want? Ternyata enggak lagi gitu. Karena kan gagal terus. Terus kayak aku melakukan itu, aku mikir lagi gitu. Ini karena, jadi dulu taunya, oh kalau orang kawin, itu harus punya anak gitu. Iya. Nah kalau kamu sampai ada, maksudnya yaudah deh, child free gitu. Itu triggernya apa? Triggernya ya itu karena kesadaran itu, udah mengenali kondisi diri sendirinya itu. Jadi kalau aku ada anak, udah kebayang
5 tahun, 10 tahun ke depan, kondisi anak udah mulai bisa bertanya, mulai punya kemauan. Ini bakalan gimana tuh kayak udah kebayang gitu dari sekarang. Karena kondisinya, karena akunya udah mengenali diri aku sendiri akan seperti apa, dalam kondisi apa kan. Jadi kayak akhirnya memutuskan kayaknya mendingan jangan deh gitu. Dan aku juga takut salah satunya misalnya ada genetik aku sifat yang begini, sifat yang tidak menyenangkan ini nanti turun ke anak. Tiba-tiba anaknya nanti akan dewasa di tahun berapa, dan di tahun itu nanti kehidupannya akan seperti apa, dia akan ngerasa gimana nanti gitu. Kayak udah mikirin ke situ, jadi kayak mendingan jangan deh, mendingan jangan gitu. Karena akunya tahu nih kondisi akunya begini gitu. Berarti awal itu kamu discuss dulu ya sama your husband ya? Iya, aku diskusi mendalam gitu. Bahkan sama mertuaku kan tadinya juga nanya terus kan, kapan gitu, pasti, kapan. Tapi pelan-pelan aku harus jelasin ini. Harus ini harus dijelasin supaya nggak ngerasa jadi kayak ada satu pihak yang nggak enak, satu pihak yang gimana. Ini harus diskusi gitu. Jadi gimana caranya deh aku ngomong pelan-pelan gitu penjelasannya. Aku ngobrolnya sama suamiku dulu. Ini kondisi aku tuh kan gini. Dan ternyata sama, dia pun juga akhirnya paham gitu. Jadi kayak mungkin satu frekuensi kali ya. Iya, udah berarti ya emang udah you guys meant to be. Itu berarti tahun berapa pas kayak decide ya udah gitu? Aku dari sebelum nikah. Oh, dari sebelum nikah udah. Kan aku nikah tuh 2 kali. Nikah yang pertama juga memang udah nggak kepikiran tuh. Nikah yang kedua juga sama, nggak kepikiran untuk punya anak. Dan nikah yang ketiga tuh kayak ngelanjutin yang sebelumnya, karena dulu bahkan berpikirnya untuk nggak menikah sama sekali malah. Kalau dulu tuh kayaknya nggak usah deh gitu, karena kan dari waktu dari aku nikah yang kedua menuju ke yang terakhir ini tuh ada mungkin sekitar 3 tahunan waktunya, atau 4 tahun mungkin ya, 3 atau 4 tahun. Oh itu udah lupa. Oh, jadi emang kayak udah aja. Ya udah aja gitu ya. Kalau aku awalnya karena terlalu mendengarkan apa kata orang. Memang sepengaruh itu kata orang tuh memang. Jadi nggak mungkin nih kalau ada orang yang bilang, oh jangan pedulikan omongan orang. Manusia itu satu-satunya makhluk yang paling peduli akan segala. Jadi nggak mungkin kalau nggak peduli omongan orang gitu. Sampai dulu itu kayak aku dulu ya mikirnya ya kayak aduh udah dulu umur 34 udah umur segini belum kawin, terus kayak ada orang ngomong udah tua apa gini gitu. Jadi di kepala aku tuh ya kawin punya anak gitu. Iya. Tapi gongnya setelah gagal 6 kali waktu itu jadi disuruh HSG di meja itu aku kesakitan, di situ trigger aku breakdown di situ. Sakitnya itu jadi mungkin badan kita ini kan lebih pinter ya kadang-kadang kayak ngasih sinyal bahwa udah badan lo nih trauma lo gitu. Maksudnya kan bener-bener sampai 6 kali sakit banget gitu. Nah mungkin 6 kali itu 6-nya sakit 6 kali. Yang terakhir kita pindah dokter, waktu itu pindah dokter terus harus di namanya HSG. Jadi di foto dilihat kondisinya, cuman harus dikasih cairan. Nah pada saat dimasukin cairan tuh pokoknya itu sakit banget dan itu ke-trigger semua. Tapi dari situ terima kasih aku mengalami itu, jadinya kayak aku mikir banyak gitu. Ini Sarah, ini aku ke diri sendiri ya. Sarah, ini sebenarnya kamu emang mau ini atau enggak? Gitu. Terus akhirnya iya ya. Kok nggak happy ya gitu. Karena ngerasain penderitaan itu kan, sakitnya. Terus kayak ada lagi setelah itu ada yang nawarin IVF. Logikanya gini, kalau emang bener-bener mau, pasti kan aku mau ngejalanin itu. Iya. Tuh. Mau sesakit apa juga karena dong. saking maunya ya. Artinya, mungkin gue belum siap, emang nggak. I don't think it's for me gitu, sama nggak? Iya. Gitu. Iya. Jadi ya udah deh. Jadi kamu kalau sekarang ngejaga aja. Ngejaga aja udah. Jadi ya udah. Iya. Dan sampai akhirnya juga kadang-kadang suka lupa aja gitu.
lupa aja gitu. Oh iya ya, aku pernah ada pernyataan itu ya di publik gitu. Aku aja kadang suka lupa gitu. Dan banyak juga sih sekarang ya. Kita tuh nggak bisa ngungkapin semua gitu ya. Kalau bersuara dikit dibilang rebel. Kalau misalnya berbeda sedikit langsung dikatain gitu. Kamu waktu SD, SMP itu pernah nggak ngalamin kayak dibully gitu? SMP, SD pernah berantem sama cowok tapi Wow. gara-gara ngebelain saudara kembar aku dipukul. Aku tendang dia. Wow. Aku masih ingat namanya Dista. Dista? Terus habis itu aku ditendang lagi sama dia, dibanting. Untung nggak kena ya, hampir kena ujung meja. Tinggal berapa? Tinggal sedikit karena aku ngelihat ujung meja itu, tapi aku gitu. Terus sudah berantem itu aja waktu kecil karena ngebelain si saudara kembarku kan kita satu kelas dulu. Lucu. SMP aku tuh dibully, bukan aku yang dibully, ngebelain temen yang dibully, aku aja jadi dibully gitu. Jadi gara-gara siapa ya, ada siswanya tuh cantik, dibully kan aku bukan termasuk yang cantik kali dulu, jadi aku nggak dibully. Terus pas ngelihat gitu, kenapa sih gitu, aku gitu. Jadi kayak kenapa harus digituin? Oh ini gitu. yang tipe galak nih ada di kelas aku nih dulu nih, dia yang selalu ngebelain teman-temannya ada. Kalau aku tuh dulu dibully. Tapi aku pernah juga dibully. SMA juga sama juga gitu dibully juga. Dibulinya tuh gara-gara aku kan lagi bulan puasa, diem di kelas. Ada nih orang-orang ini. Ayolah orang ke kantin tuh kudu ngajak si Nurina lah gitu, ngomongnya gitu. Suaranya gitu. Terus nyampe di kantin, aku ke kantin sendiri. Karena aku masuk majalah Mangle dulu di Bandung. Mangle. Majalah Jawa Barat itu terkenal banget ya, masuk majalah itu. Jadi ada berita tentang aku. Dan ceritanya ada pelajaran bahasa Sunda. Itu kan bahasanya bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda dibagiin majalah Sunda untuk dipelajarin. Adalah satu kelas yang nemuin foto aku di situ. Nah si orang ini ngomong gitu. Malu-maluin katanya, masa anak Pasundan 2. Jadi Pasundan 2 tuh di Bandung dulu tuh kayaknya wah harus yang prestis gitu. Masa masuknya ke majalah Mangle malu-maluin gitu. Dan suara orangnya tuh gitu. Aku sampai ingat sampai saat ini, sampai detik ini. Ngerakeun atuh budak Pasundan 2 emaknya masuk majalah Mangle oi gitu. Akhirnya karakter itu aku pakai buat karakter si Enur Gemilang. Oh si Enur Gemilang, lucu. Jadilah sebuah seni guys. Lucu tapi. Itu dia. Oh. Gitu. Buat aku, kamu adalah orang yang berani ngomong, berani berbicara gitu. Kamu punya pesan gak untuk mereka yang punya pemikiran seperti kamu? Kayak mungkin mereka tidak berani mengungkapkan bahwa iya gue child free, iya gue ini, gue itu. Karena kalau menurut aku, kamu apa ya, kayak nggak banyak orang yang berani di publik ya gitu. Gue begini gitu. Banyak perempuan-perempuan muda di luar sana yang kayak jadinya ngikutin aja, tapi sebenarnya iya sih. gitu. Karena itu kan faktor lingkungan juga, terbiasa tinggal di lingkungan yang gimana, yang akhirnya kita terkungkung di situ akhirnya gitu. Dan kadang-kadang aku pikir juga dengan adanya sosial media, apapun kita bisa lihat sekarang di manapun gitu, pendapat-pendapat tentang orang kayak atau pikiran-pikiran perempuan-perempuan siapalah yang kita mau cap cerdas, mau kita cap dia ini perempuan pinter atau gimana. Kadang-kadang aku pikir itu akan berpengaruh, tapi ternyata untuk sebagian orang, sebagian lingkungan tertentu itu tuh nggak ada pengaruhnya. Jadi tetap aja mereka tetap hidup di alur yang sama gitu. Jadi makanya mereka ini jadi nggak bisa ngomong gitu karena gimana ya cara ngomongnya? Mungkin karena bingung itu kali gitu. Jadi jangankan untuk ngomong di publik, untuk menjelaskan ke orang tuanya aja mereka nggak bisa. Nggak bisa. Pesan kamu buat mereka apa? Apa ya pesannya? Nggak usah dipaksain, sabar. Iya. Nggak usah dipaksain. Nggak usah ada ya, nggak. Udah seininya aja, sejalannya aja. Karena kadang-kadang juga tiba-tiba tuh suka ada momen yang memang udah harusnya kita ada di mana,
akan ada di situ. Kalau enggak ya memang berarti bukan di situ aja gitu. Jadi harus menemukan keberanian untuk ngikutin hati ya. Ya. Seperti Rina Nose. Wow. Kok gitu? Iya. Ini lucu banget deh. Karena dari mata kita kalau kalian perhatikan kita berbicara sebenarnya. Ya gak? Iya. Jadi kita ngobrol nih, ya kan? Jadi yang di belakang kita, di dalam kita lagi ngobrol, bener Iya, gak? iya. Kita ngobrol. Tapi kayak Tapi ini ada obrolan lain loh. iya ada obrolan lain. Sumpah, ada kayak tapi nggak boleh off cam. Sorry. Kita kok nyambung sih. Ya, kayak besok ngopi deh gitu. Bener gak? Oke, kita mau games jawab cepat. Oke. Oke? Wow. Apa itu? Tahu nih. Ini harus cepet jawabnya. Iya, coba. Cinta atau harta? Harta. Yang realistis yuk. Iya. Cinta itu kan masalah hormon. Wah, emang iya. Iya. Cinta itu apa sih kalau menurut kamu? Itu ada datangnya dari hormon-hormon. Ada beberapa protein yang menyatu. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Oh iya. Oh itu cinta buat kamu Iya, itu. iya, iya, Oke. iya. Peluk atau cium? Peyuk. Oh. Aku suka peyuk-peyuk. Ya aku juga. Host atau komedian? Wow. Kalau itu susah. Seniman. Iya. Apa ya? Itu tidak bisa dipilih. Iya lagi. Ya. Bisa nggak sih nggak usah milih? Nggak usah milih ya. Udah deh yang satu itu lah. Ya nggak udah. usah. Aku merasa cantik pada saat aku. Aku merasa cantik pada saat aku sendiri. Sendiri. Kalau ngelihat orang, ada lagi yang lebih cantik. Lihat apa? Ada lagi nih yang lebih cantik gitu. Kalau sendiri, gue paling cakep ini. Enggak lah. Iya dong. Cantik juga lah. Kan cantik itu beda-beda. For me. Makanya cantik itu kan beda-beda. Iya. Jadi kalau ngelihat, ini cantik cuman tipenya gini. Ini cantik cuman tipenya gini. Kalau sendiri, cantiknya udah milik diri sendiri. Tapi kalau buat aku dia cantik. Sebelum operasi juga cantik. Made in Dr. Tompi. Langsung ke situ. Iya kan langsung ke situ. Oke. Aku merasa, aku merasa sangat terkenal ketika aku. Ketika aku di panggung. Kan kalau udah nggak di panggung, aku merasa bukan siapa-siapa. Itu. Oke. Aku merasa menyebalkan ketika aku. Marah. Kamu suka marah, tapi bagus. Marahnya tuh bukan marah sama marah-marah beda ya. Aku tuh nggak pernah marah-marah. Tapi sekalinya marah, aku tahu itu sangat menyebalkan sekali. Tapi kamu tahu nggak apa? Apa? Marah itu penting. Ya memang. Karena kalau didiem-diemin aja, jadinya kita gerd, lambung, ke pinggang, ke lutut, kepala sakit. Itu migrain, itu dia. Nggak apa-apa. Bukan Bukan marah-marah. berdebar. Marah boleh. Bukan marah-marah ya. Nangis boleh. Marah. Ya, marah sekali-sekali. Tapi jangan kelamaan. Iya. Iya. Aku sekali kok, sekalinya marah, sekali aja. Tapi Udah. orang langsung trauma. Iya lagi anjir. Orang langsung males aja udah. Gimana sih? Jangan-jangan dulu kita kembar. Kan sekarang juga kembar. Siapa tahu dulu pas live kita kembar. Ya, bisa jadi. Oke, aku merasa malu ketika aku Salah ngomong malu. Rasanya malu. Malunya sampai overthinking kan. oh ya kita OVT ya. Bener. Kembar kayaknya nih emang. Aku cantik, aku cantik, aku manis, aku imut. Tapi suami tidak tahu kalau aku, Tidak ada yang tidak diketahuinya. Oh sudah tahu dong semuanya. Sudah tahu semuanya. Aku pernah marah banget sama suami Waktu suami nyipratin air setelah dikeringin. Oh itu marah banget ya. Gitu. Cuci tangan di wastafel, aku keringin, udah bersih. Tiba-tiba dia cuci tangan, ceprut, rasanya. Rasanya. Iya. Oke. Kalau harus sebut satu nama yang selalu ada dari dulu sampai saat ini, itu siapa? Saudara kembar aku. Yang duluan lahir siapa? Dia, terus 15 menit aku. Dia tinggalnya di mana sih? Deket-deket juga, rumahnya masih berdekatan. Aku, dia, ibu tuh masih berdekatan gitu. Deket, maksudnya emang sedekat itu juga ya? Ya. Hubungannya juga. Deketnya kayaknya lebih ke sampai kalau ada apa tuh aku udah bisa. Pernah nggak dia nelfon kamu lagi sedih ya gitu?
Enggak pernah teleponan kita. Oh. WhatsApp, Mm-mm. WhatsApp. Sekalinya ketemu bisa ngobrolnya dari pagi ketemu pagi gitu. Lucu banget. Tuh. Gemes. Rina jago impersonate banyak artis. Apakah Rina bisa impersonate Sarah Wijayanto? Ya aku belum pernah di impersonate sama kamu. Iya ya, Iya. belum. Udah. Pernah. Pernah dong. Pernah. Ya gimana? Tapi lupa. Coba. Jangan dong. Jangan di sini. Jangan ah. Jangan. Kalau itu- ditembak mah. Waktu itu, iya udah lama banget ya pernah. Pernah dulu. Pernah. Siapa gitu Kita yang main jadi sketsa. Demiannya siapa gitu. Kita main Ada tuh. sketsa. Ada aku juga ya. Pernah kan ya? Pernah. Tapi aku lupa. Kamu penelusuran gitu, lucu deh. Apa? Kalau nggak salah ya. Udah lama banget ih. Oh iya bener. OVJ bukan sih? Itu OVJ. OVJ ya? Iya. Ih udah lama. Ih, tahun berapa ya? Waktu Pernah. zaman kita muda Iya, zaman dahulu kala. Ya udah nanti kalau mau lihat Rina Nose impersonate aku, boleh komen yang banyak di sini biar dia bikin videonya. Oh di sana. Wow. Jadi beban. Wah, Sarah Dix, Pikirkan. coba komen yang banyak. Kalau perlu kita bawa Rina Nose ke lokasi berhentong, gimana? Wah. Ya, Yuk. penelusuran ya. Kamu jadi aku jadi kamu. Gimana ya? Iya, aku jadi bintang tamu. Kamu Iya. hostnya. Iya, aku hostnya. Oke. Kita akan menelusuri hantu-hantu. Oke, let's go. Ya, oke terakhir nih. Rina Nose tim makan satset atau masak ribet? Makan satset sih. Sama dong, aku juga tim makan yang satset. Nah, ini aku mau kasih tahu. Ada Dilan Matcha Crunchy Caramel, temen ngopi aku. Nih ya, kita lihat. Kayak gini. Ini udah pasti bisa jadi solusi dan gampang banget buat kalian yang suka ngemil satset. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Dan ini aku udah nyetok selalu di tas, di mobil. Jadi setiap kali aku mau ngemil atau mau ngopi ditemenin sama dia, tinggal satset nggak pakai ribet. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Ngomong-ngomong soal Dilan, aku juga mau info kalau ada film Dilan ITB 1997 yang akan segera tayang mulai 30 April 2026 serentak di seluruh bioskop Indonesia. Jadi kita harus ngopi deh tapi. Ayo. Karena soalnya kayak I find makanya kayak rasanya familiar. Kayaknya emang ada, kalau misalnya percaya past life ya, kita pernah sama-sama dulu. Oh, I see. Jadi kayak, ini kita kan ngobrol nih gini ya, ini kan keluar dari mulut. Makanya kalau kamu perhatiin tadi, aku kayak mau nanya apa, terus aku kayak nggak jadi. Karena yang, itu loh, kayak yang. Kayak ada yang kepotong tiba-tiba. Terus kayak koneksi, ada satu koneksi yang aku nggak bisa jelasin, ngerti nggak maksudnya? Itu. Kan ada orang yang, misalnya kita hampir jarang kan ketemu. Iya. Di program-program pun juga jarang gitu. Tapi kayak begitu ketemu tuh, tahu aja gitu, rasanya kayak udah langsung ada. Kan ada yang ketemu tuh ngerasa kikuk, awkward, nggak nyaman. Tapi kita enggak. Ini enggak. Tiba-tiba aja. Kayak gitu. udah kenal yang tiap hari video call gitu. Gitu. Sama ya? Gitu. Iya. Terus kayak ada satu adegan gitu, aku nggak bisa bilang itu apa gitu ya. Tapi kayak, terus aku bisa, kok aku ngerasain sih gitu. Terus kayak ada part, aku nggak tahu ya, ada part kesepian, ada part kayak kamu berjuang sendiri gitu rasanya itu, sama perjalanan mencari kekuatannya itu gitu. Iya. Aku. Ada perjalanan itu. Jadi kayak mau nangis gitu. Tapi bukan nangis sedih, enggak, cuman ngerasain enggak gampang untuk menjadi kamu dan sampai berdiri hari ini itu kayak Iya. gitu. Dan mungkin nggak banyak orang yang tahu. You've been through so much dan karena kamu nggak mau nyusahin orang lain ya, jadi
Kan sama seperti Anda. Sama kan aku ngomongnya. Iya, jadinya keep it gitu. Jadi bisa kita kulik, mungkin orang bilang kembar, maksudnya kita kayak mirip, mungkin karena itu juga kali kalau menurut aku ya. Iya, bisa jadi ada energi yang sama gitu. Kayak sayang aja gitu sama dia. Kok bisa ya? Iya, aku juga bisa ya. Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Aneh. Kayak berasa aneh gitu. Iya kan? Iya. Biasanya kalau kamu kesepian kamu ngapain? Kalau kesepian, apa ya? Mesti kan pasti ada momen kayak nggak semua bisa kita share sama pasangan gitu misalnya. Yang kamu lakukan untuk diri kamu biasanya? Kalau dulu justru sih aku sebenarnya setelah aku sama suamiku yang sekarang, mungkin 2 tahun awal aku ngerasa kesepiannya karena belum nyambung. Tapi setelah kayaknya aku ngerasa harus semuanya diobrolin tuh supaya nggak ada rasa itu gitu, supaya nggak ada rasa, dan mungkin lebih ke bosen, jenuh itu ada. Tapi kalau kesepian untuk akhir-akhir ini kayaknya belum ada muncul lagi tuh dibanding dulu gitu. Dia mesti ini dulu ya, dulu. Kalau dulu aku kalau kesepian mahal ya. Karena harus jalan-jalan ke luar negeri sendiri. Oh, bisa yang pergi gitu. Karena ya? maunya sesuatu yang asing. Oh, yang nggak ada, yang belum pernah aku datengin. Terus di situ aku akan mikirin nyelesain tantangan-tantangan lain. Jadi kayak aku tiba-tiba padahal bahasa Inggris aku masih nggak tahu gimana gitu. Pergi ke luar negeri. Karena akan harus komunikasi, ngomong bahasa Inggrisnya harus gimana, nyari jalan dari satu tempat ke tempat lain. Kan mau nggak mau itu harus mikir gimana nih solusinya, apa nih, mau pesan makannya apa nih, mau cari tempat makan di mana. Jadi udah pecah di situ, pikirannya fokusnya teralihkan gitu. Oh, jadi bisa yang pergi sendiri gitu ya? Sendiri, bener-bener sendiri, seorang diri ya, gitu. Kayak agak ada kayak adik aku. Jadi bisa kemana-mana sendiri gitu. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk minta maaf, kamu mau minta maaf ke siapa? Minta maaf ke diri aku sendiri. Aku teh akhir-akhir ini jadi agak terlalu, bukan ilmiah sih, cuman karena terlalu terlalu banyak mempelajari jurnal-jurnal mungkin ya. Jadi akhirnya kayak perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan murung, perasaan menderita, gitu-gitu tuh aku jadi kayak ngaitinnya kayaknya semuanya ada di otak deh gitu. Terus kadang-kadang suka sampai gini, apa perlu gue scan ya, jangan-jangan apa ada sesuatu gitu di otak gue atau apa gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi sampai kepikiran kayaknya itu semua yang menggerakkan itu deh gitu. Jadi sampai tapi dengan berpikiran gitu tuh itu cukup membantu untuk menghilangkan beberapa part yang terlalu berlebihan di diri akunya. Gitu. Kayak dulu aku pernah ada di posisi yang aku cemburu dengan setiap wanita siapapun itu. Oh iya? Ya. Yang aku rasa dia punya bakat, maupun bakatnya cuman nyanyi doang misalnya. Bukan yang dia udah bisa nyanyi, udah bisa apa, pokoknya aku tuh merasa cemburu sama perempuan-perempuan itu. Sampai akhirnya dengan aku ngulik-ngulik hal-hal yang kayak gitu tuh tiba-tiba, oh iya ya, berarti ini adanya di sini kali ya, berpengaruh antara hormon, otak, makanan, secara biologi tuh begini. Hilang loh perasaan itu. Hilang tiba-tiba. Aku cerita sama suamiku, kebayang ya kalau dulu kamu sama aku nonton film ini misalnya. Gila, aku pasti udah tiba-tiba marah-marah nggak jelas, padahal dianya nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa kamu ini ya, kamu bisa tiba-tiba gitu. Coba ya kalau dulu pasti aku bisa gitu, tapi sekarang udah enggak. Hilang aja gitu, hilang. Aku pun jadi kayak wow, amazing. Berarti kamu memang yang ngulik dirimu juga ya? Ngulik. Tapi walaupun kamu ngomong gitu, you have to remember hari ini kamu itu cantik. Kita nggak ngomongin soal kulit doang ya. Iya.
I'm not saying kulit ya. Kamu punya warna yang bagus yang nggak semua orang punya. Jadi harus jangan bilang rasa cantiknya cuma sendiri aja. Pada saat sendirian. Ya. Iya, baiklah. Baiklah, dia baiklah. Iya, aku cantik di mana-mana. Iya, kan dari sini. Cara kamu bawa diri kamu, cara kamu bikin sesuatu dari video kamu. Kan kelihatan loh. Penasaran nangkapnya apa? Apa? Kalau dari yang dilihat dari luar. Kamu orang yang punya warna berbeda. Mesti kita kan kalau ngomongin, oh dia ya pantesan aja operasi cantik. Enggak. Ini tuh bonus, semua tuh bonus. Ini kan kulit ya. Bukan fisik berarti ya? Iya bukan fisik. Orang cantik, banyak orang cantik. Tapi itu kan kita ngerasain hati ya. Itu sih. Kayak cantik itu aku gitu. Cantik. Ada lagu aku itu. Ayo kita nyanyikan. Iya. Beda gitu kan. Dan kamu harus, you have to be grateful. You too. Aku juga. Ya. Sama-sama. Bisa begitu. Bisa yuk ngopi. Oh, terima kasih ya udah main-main ke sini. Terima kasih sudah mengundang. Hari ini aku belajar lagi tentang menemukan diri. Bahwa perjalanan kita hidup mengenal diri kita itu nggak akan pernah ada habisnya. Dan selalu berubah. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Iya. Kamu tahan mau nangis, dia nggak mau nangis guys. Tidak, aku tidak suka menangis. Aku menangis sendiri saja. Iya. Terima kasih teman-teman udah nonton Bicara Sarah Wijayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yeay.